Jadwalkan akan berlangsung pukul 9 pagi hari ini. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea mengaku kliennya sudah siap menghadapi tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, John Sarman Saragih, sempat menyebut seluruh proses pemeriksaan perkara Teddy Minahasa dinyatakan sudah selesai. Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Tindak pidana ini turut melibatkan AKBP Dodi Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto P. Situmorang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, serta Samsul Ma'arif. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini dari persiapan jalannya sidang tuntutan kasus narkoba terhadap terdakwa Irjen Teddy Minahasa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang pagi ini sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tifal, selamat pagi. Bagaimana persiapan dari sidang tuntutan terhadap Teddy Minahasa hari ini? Sudah ada jadwal persis pukul berapa? Dan pertanyaannya selalu mungkin mewakili pemirsa, akan ngaret atau mundur, Tifal? Soal persiapannya, Bayu, yang kami lihat di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat baru dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa Putra yang berada di dalam ruang sidang. Kami belum melihat kedatangan dari JPU masuk ke dalam ruang untuk bersiap menyampaikan nota tuntutannya nanti kepada terdakwa Teddy Minahasa Putra dalam kasus jual beli narkotika jenis sabu. Nantinya kita akan tunggu proses sidang ini sampai kedua belah pihak ini sudah datang atau sudah tiba, terlebih juga terdakwa sudah berada di kawasan pengadilan, barulah kemudian dari majelis hakim akan masuk dan langsung membuka proses sidang hari ini. Soal apakah ini akan tidak sesuai jadwal, tidak tepat waktu dan lain-lain, ini sebetulnya berlaku dinamis ya, Bayu. Kalau dari SIPP atau dari sistem informasi dari pengadilan, dijadwalkan untuk penyampaian nota tuntutan dari jaksa kepada Teddy Minahasa ini berlangsung atau dijadwalkan pukul 9 pagi. Namun kalau berkaca dari sidang terakhir pembacaan tuntutan untuk terdakwa lain dalam kasus serupa, termasuk dalam hal ini Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti, ini sempat molor jadwalnya dari awalnya pukul 9 pagi hingga kurang dari pukul 11 siang begitu baru dimulai dengan alasan penyiapan berkas tuntutan dari tim jaksa penuntut umum. Ini masih butuh konfirmasi lagi apakah sidang akan tepat waktu dijalankan atau justru sebaliknya. Ini masih harus kami pelajari lagi lebih lanjut, kami konfirmasi dan melihat dinamika di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teddy Minahasa Putra ini menjadi terdakwa terakhir yang akan disampaikan tuntutannya oleh jaksa. Sebelumnya di sidang pada hari Senin lalu, di tanggal 27 Maret 2023, 4 terdakwa dalam kasus yang sama sudah disampaikan nota tuntutannya oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang berlangsung di ruang yang berbeda waktu itu. Kami ingatkan lagi, dalam sidang kala itu Dodi Prawiranegara dituntut pidana penjara selama 20 tahun kurungan, lalu Linda Pujiastuti dituntut 18 tahun kurungan penjara, Kompol Kasranto dan Samsul Ma'arif dituntut pidana penjara selama 17 tahun penjara. Keempatnya juga dituntut membayar denda sebesar 2 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Mereka dianggap turut serta dalam upaya untuk menawarkan, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam proses jual beli narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Ada beberapa hal yang menjadi poin pertimbangan jaksa untuk membebankan pidana sedemikian kepada 4 terdakwa kala itu. Untuk Dodi Prawiranegara dan Kasranto dianggap selaku aparat kepolisian yang semestinya melakukan pencegahan dalam upaya melakukan jual beli narkoba, tapi mereka malah terlibat di dalamnya, sehingga ini merusak kepercayaan publik ataupun juga merusak citra Polri sebagai institusi penegak hukum.
Sementara untuk Linda Pujastuti dan Syamsul Ma'arif, mereka dikenakan pidana sedemikian ataupun juga dituntut sedemikian pidananya karena dianggap menawarkan, menerima, dan menjadi perantara jual beli sabu serta menikmati keuntungan sebagai perantara jual beli sabu yang sudah dijualkan kepada beberapa pihak. Kepada keempatnya juga dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sementara hal yang meringankan untuk mereka berempat, mereka dianggap mengakui dan menyesali perbuatannya. Mereka dijerat dasar tuntutannya ini pada pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan pasal pengaitnya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana. Bagaimana kemudian untuk Teddy Minahasa, ini yang akan menarik untuk kita pelajari, karena kalau kita merujuk dari berkas dakwaan, Teddy ini dianggap yang memberikan perintah kepada Dodi Prawira Negara untuk mengambil 5 kg sabu dari total 41,3 kg sabu yang menjadi barang sitaan pihak Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat kala itu, dan 5 kg itu diperintahkan untuk diganti dengan tawas. Nah, 5 kg yang sudah diambil tadi oleh Dodi Prawira Negara kemudian diperintahkan untuk dijual begitu lewat sejumlah perantara, dalam hal ini Linda Pujastuti dan juga Kasranto begitu. Linda yang terlibat langsung untuk proses penjualannya, sementara sebagai kurirnya adalah Kasranto. Syamsul Ma'arif ada perannya juga di sana sebagai pihak ketiga yang mengganti 5 kg sabu itu dengan tawas. Tawas dibeli juga via dalam jaringan oleh Syamsul Ma'arif atas perintah dari Dodi Prawira Negara, sehingga inilah yang kemudian coba dibebankan terhadap Teddy Minahasa dalam kasus ini oleh jaksa penuntut umum. Soal kesiapan dari Teddy dalam menghadapi sidang tuntutan hari ini, tadi kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang Kusuma Atmaja, koordinator tim penasihat hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, menyampaikan bahwa tim kuasa hukum terdakwa masih yakin bahwa kasus ini salah dakwaan, salah penerapan pasal oleh jaksa penuntut umum. Lebih-lebih dalam aspek hukum acara pidananya sendiri ada aspek yang disalahkan atau disalah terapkan begitu oleh jaksa penuntut umum. Salah satu hal yang mungkin menjadi poin penting yang selalu ditekankan beberapa kali oleh Hotman kepada wartawan adalah penggunaan bukti percakapan via WhatsApp antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira Negara. Percakapan WhatsApp itu menerangkan secara langsung adanya perintah untuk Dodi Prawira Negara ini mengganti 5 kg sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi ini dengan tawas. Hotman menyampaikan beberapa kali bahwa tangkapan layar dari percakapan WhatsApp itu sudah menyalahi aturan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu dibuktikan lewat pernyataan dari ahli hukum pidana yang coba dibawa oleh tim penasihat hukum terdakwa, dan menegaskan lagi bahwa seharusnya apabila kemudian percakapan WhatsApp ini dijadikan bukti dalam kasus ini, seharusnya diterapkan sistem khusus, ada prosedur khusus yang dilakukan penyidik dengan aplikasi yang khusus pula, sehingga tidak bisa semata-mata langsung menggunakan tangkapan layar percakapan WhatsApp itu sebagai bukti dalam kasus ini. Inilah yang kemudian diharapkan dari tim penasihat hukum terdakwa agar Teddy Minahasa ini bisa lepas dari segala dakwaan yang sebelumnya dialamatkan kepada dirinya, yakni pada pasal 114 ayat 2 dan pasal subsidiarnya pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan pasal pengaitnya adalah pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami masih menunggu proses sidang ini berjalan sambil menantikan pihak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tiba di dalam ruang sidang Kusuma Atmaja. Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan dan analisa Anda yang mengingatkan kita semua dan untuk jalannya sidang nanti tuntutan terhadap Teddy Minahasa dari PN Jakbar.